Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Muhammad Rizky di channel edukasi. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang definisi pendidikan inklusi dan peran pendidikan inklusi di Indonesia, serta perbedaan pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Singgih Prihadi SPD MPD atas pemberian tugas pada mata kuliah pendidikan inklusi. Mari kita simak videonya. Ya, sebelum ke materi, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama itu ada definisi pendidikan inklusi, yang kedua ada peran pendidikan inklusi di Indonesia, yang terakhir adalah perbedaan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus di Indonesia. Nah, apa sih pendidikan? Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK yang berhak memperoleh pendidikan sebagai hak dasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya, materi yang pertama adalah definisi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK maupun anak pada umumnya, yang mendapatkan akses pendidikan yang merata. Kebijakan ini mendorong terciptanya kesempatan belajar yang layak dan berkualitas bagi semua anak demi masa depan yang lebih baik. Materi selanjutnya adalah peran pendidikan inklusi di Indonesia. Menurut Tarmansyah 2012, peran pendidikan inklusi di Indonesia yang pertama adalah pendidikan inklusi dapat mengubah sikap siswa, sikap guru, sikap orang tua, dan masyarakat. Dan peran pendidikan inklusi yang kedua yaitu pendidikan inklusi dapat menjamin semua siswa anak berkebutuhan khusus maupun anak tanpa berkebutuhan khusus mempunyai akses terhadap pendidikan dan mengikutinya dengan lebih baik. Peran pendidikan inklusi di Indonesia yang ketiga yaitu pendidikan inklusi dapat menjamin semua siswa ABK atau ATBK diberi kurikulum penuh dan relevan. Peran pendidikan inklusi yang terakhir adalah pendidikan inklusi dapat menjamin dukungan dan bantuan yang tersedia seperti teman sebaya, guru atau tenaga pendidik, dan guru pendidik atau JBK. Nah, materi yang terakhir adalah perbedaan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus di Indonesia. Apa sih pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif merupakan semua siswa berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah reguler. Jenis pendidikan ini menekankan tanggung jawab guru terhadap siswa berkebutuhan khusus. Pemahaman ini memberikan pemahaman bahwa semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, adalah bagian dari komunitas kelas. Nah, untuk itu guru tak bertanggung jawab penuh atas proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, penting bagi guru untuk dapat menangani secara efektif berbagai perilaku siswa. Ya, pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan yang khusus dari peserta didik yang berkebutuhan khusus menurut Obani 2004. Bentuk pendidikan khusus di Indonesia dikategorikan menjadi dua menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama adalah pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini ditujukan sebagai peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua adalah pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus ditujukan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari aspek ekonomi. Sebelum saya akhiri, ini ada sedikit materi tentang bagian persentase penyebab utama disabilitas di tahun 2023. Nah, yang biru ini merupakan persentase penyebab utama disabilitas
pada penyandang penyakit seperti penyakit hipertensi, stroke, katarak pada mata, diabetes, hingga kanker. Terus penyebab persentase disabilitas yang di Indonesia tahun 2023 itu adalah kecelakaan. Kecelakaan ini seperti hilangnya organ tubuh seperti kaki atau tangan, yaitu mencapai 26% dari 100%, menduduki posisi kedua setelah penyakit. Hanya yang warna kuning ini kelainan bawaan. Kelainan bawaan itu seperti gen dari orang tua yang turun kepada anaknya sehingga anak tersebut menjadi disabilitas. Terus yang terakhir menurut sumber Kementerian Kesehatan yang tadi itu adalah tidak diketahui karena dia belum 100% data oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video materi edukasi tentang definisi pendidikan inklusi dan peran pendidikan inklusi di Indonesia serta perbedaan pendidikan inklusi dengan pendidikan khusus di Indonesia. Terima kasih semuanya. Bye, see you. Jangan lupa subscribe.